Pemirsa Gatra TV, kembali lagi bersama saya Guritno dalam Gatra Insight. Kita masih membahas konten-konten dalam majalah Gatra edisi kali ini, ya. Jadi tentang covernya tentang tenggelamnya Bled Susi. Tapi di sini juga ada liputan yang tidak kalah menarik, yaitu terkait dengan kasus Jiwasraya. Nah, kali ini di pengadilan itu Beni Cokro itu udah mulai buka-bukaan. Nah, kali ini menyodok perusahaan-perusahaan kelompok Bakri. Jadi ternyata 7% dari investasi Jiwasraya itu atau nilainya hampir 1 triliun ya. Itu ada di perusahaan-perusahaan nyangkut di situ dan ternyata nyangkut tidak jalan dan itu membuat Jiwasraya kolaps. Nah, lebih jauh kita akan tanyakan kepada Pimret majalah Gatra, Bapak Muklisson, tentang liputan ini. Ini dinamikanya seperti apa? Ini karena Beni Cokro nuduh BPK tidak transparan dan sebagainya. Ya mungkin dimulai dari teriakan Beni Cokro ya. Mungkin kita lihat bahwa Beni Cokro selama ini ada indikasi dia dikorbankan gitu Mas Guritno. Jadi intinya selama ini kalau kita lihat hanya korban saja. Ada banyak pihak yang memanfaatkan kasus ini atau investasi Jiwasraya ini untuk kepentingan sendiri-sendiri dan yang hanya di itu si Beni Cokro gitu. Hanya dikorbankan Beni Cokro dan Heru itu. Nah, ini menariknya adalah pengakuan Beni Cokro ini hanya di luar pengadilan, sayangnya. Jadi tidak dicatat. Kalau dari informasinya itu kan dia kepada wartawan ngomongnya. Ini jadi salah satu juga kelemahan gitu dalam kasus ini, bahwa ini tidak dilontarkan dalam pengadilan sehingga pengakuan itu tidak tercatat di persidangan ya. Kemudian tapi yang menarik tentu ini di salah satu hal yang membuat hal yang baru karena ini keterlibatan ada beberapa perusahaan grup Bakri yang memang tidak tercatat juga dalam kasus ini sehingga ada indikasi ditutup-tutupi gitu. Jadi ada bahwa sesungguhnya ada 70% investasi Jiwasraya ke grup Bakri dan itu mandek kemudian tidak tidak dibayarkan gitu. Nah ini tapi tidak terungkap. Ini yang menarik karena apakah benar bahwa memang dua orang ini karena selama ini tidak hanya dikorbankan saja sehingga pihak-pihak yang lain tidak ikut disikat gitu. Nah intinya kalau kita melihat pengakuan ini menarik untuk kita ulas gitu, kita dalami sendiri berapa alirannya atau ada siapa sih yang sebenarnya melakukan melakukan penghapusan jejak gitu. Nah, di sini ada yang tidak kalah menarik kan ini institusi besar ya, lembaga besar yaitu Badan Pemeriksa Keuangan ya. Ini auditor negara dan tentang auditor negara tidak buka-bukaan ya, dalam arti rincian saham Jiwasraya yang nyangkut di grup Bakri itu sebaiknya seperti apa sih terkait ini supaya memang kalau ini terbuka ya ini kayaknya juga nanti akan mengungkap yang lain. Dan akan bikin heboh gitu. Ini gambarannya ke depan akan seperti apa ini kasus Jiwasraya ini sendiri? Ya intinya itu Mas Gur, bahwa ya mungkin kita mulai dari situ saja bahwa audit BPK ini ternyata tidak semua menguak semua atau tidak dipublikasikan semua. Ini jadi kita dorong agar ada kekuatan atau mungkin dari kekuatan masyarakat sipil untuk melakukan menuntut agar pengungkapan Jiwasraya itu ya seterang-terangnya gitu kan. Jangan sampai ada ditutupi. Kalau auditnya tidak menyebut salah satu korporat yang sebenarnya harusnya sangat bertanggung jawab dan tidak disebutkan, ini kan sebuah sebuah kong-kali-kong gitu ya. Jadi bahwa selama ini kalau kita lihat hanya Beni Cokro saja yang bermain di situ, hanya berapa pihak. Ternyata ada pihak-pihak lebih besar lagi yang tertutupi. Ini kan juga kurang afdol untuk nggak diungkap gitu loh. Jadi ini ada penghapusan jejak tadi dan ini terencana. Nah ini juga harus ditanggapi meskipun tadi tidak tercatat di pengadilan, tapi di luar mungkin ada pihak-pihak lain atau mungkin KPK mungkin yang bisa ke sana. Oke, kalau pertanyaan tentang kasus Jiwasraya ini mungkin menjadi pembelajaran buat institusi keuangan di negara ya. Karena ini kan kasus ini sudah sejak tahun 2003, 2005 dan sebagainya. Jadi waktu itu
transaksi di pasar modal itu di bawah Bapepam. Ya. Ya, kemudian sebelum OJK terbentuk ya, kemudian OJK ada itu setelah undang-undangnya disahkan sekitar 2011, kemudian 2013 dibentuk, 2014 baru berjalan dan selama ini kan kerugian udah mulai salah kelola investasi itu kan sebelumnya di era-era sebelumnya udah berjalan dan sebagainya. Saya mau tanya pembelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus Jiwasraya terutama dalam hal pengawasan industri keuangan, ya, benar, Mas. Terutama kan sekarang juga gimana ada isu-isu juga wacana-wacana juga dari legislatif ya, gimana kalau OJK itu dilebur atau dikembalikan ke pengawasan ke OJK dan sebagainya. Ya. Seperti apa sih sebenarnya? Ya ini jadi pelajaran kita bahwa sejak dulu bahwa pengelolaan atau misalnya pengawasan itu tidak terjadi gitu. Bagaimana Jiwasraya dengan investasinya tidak diawasi? Mungkin sebelum OJK sudah terjadi. Jadi ini ada akumulasi, kemudian ketika OJK terbentuk ini jadi kena batunya, kena batunya gitu ketika OJK sudah ada, kemudian tiba-tiba dia kena kasus ini. Padahal ini sebenarnya bisa aja oknum-oknum sebelum ada OJK, misalnya dari tadi BKPM atau Bapepam, maaf, atau BI Bursa sendiri bisa terlibat karena kabarnya juga ada unsur-unsur Bapepam atau Bursa yang memang dari awal ada perusahaan-perusahaan yang selama ini bergerak di investasinya Jiwasraya itu, yang terlibat dengan investasi Jiwasraya itu dibawahi oleh bos-bos di BI. Bisa saja seperti itu. Ini indikasi yang belum terungkap. Nah, ini kan juga pelajaran yang kita lihat adalah bahwa pengawasan kita kurang kuat. Lembaga-lembaga pengawasan ini ya sebenarnya juga jadi sumber korupsi gitu. Intinya ya secara ini sistemik bahwa kasus-kasus seperti ini ya penggarongan seperti ini dilakukan secara terencana dan rapi gitu. Jadi ketika ini terkuak ini orangnya sudah nggak ada. Gitu, Oke. Makin menarik ya perbincangan ini. Jadi perbincangan TV Pak Pulsen tadi mengungkapkan bahwa ini kan soal dana publik, soal kepercayaan publik. Kemudian di situ ternyata lembaga-lembaga sendiri, kemudian pimpinan di lembaga itu sendiri di bagian pengawasan ternyata tidak menerapkan namanya good governance ya. Jadi tata kelola yang baik kan, yang mengandalkan trust, accountability dan sebagainya nggak ada. Tapi di Gatra edisi ini kita juga membahas lagi salah satu topik yang menarik itu tentang bansos gitu ya. Nah, ini pandemi masih berjalan, bansos mungkin sampai Desember. Nah, kita melihat ternyata di rentang waktu ini ada juga yang namanya pilkada, hajatan demokrasi pilkada. Dan ada semacam kritik, ini gimana kalau dana bansos ditunggangi oleh petahana? Nah, topik bahasan ini akan saya tanyakan kepada Pimret Gatra Majalah, tapi setelah yang berikut ini.